pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat GBI Kota Daud yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita naikkan pujian ini dari awal. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Amin Tuhan, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita sembah Dia, naikkan ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami datang Tuhan di hadirat-Mu ya Bapa. Umat-Mu Tuhan datang menyembah-Mu ya Tuhan. Naikkan ucapan syukur. Haleluya. Kau baik ya Tuhan, kasih setiamu kekal selama-lamanya ya Tuhan. Kami bersyukur, kami tinggikan nama-Mu,
Engkau Tuhan kami sembah. Dalam setiap kondisi apapun pada saat ini keberadaan kami ya Tuhan, kami mau berkata di hadapan-Mu saat ini, Engkau baik, sangat baik ya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang baik yang senantiasa menyertai kami ya Tuhan. Tak pernah Engkau meninggalkan kami sedetik pun ya Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Amin Tuhan Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu saat pagi menjelang siang hari ini ya Tuhan. Kami umat-Mu GBI Kota Daud datang beribadah di hadapan Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah Engkau yang senantiasa menuntun ibadah kami ya Bapa. Tercurah Roh Kudus-Mu bagi kami, setiap umat-Mu yang menyaksikan ibadah online ini ya Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas ya Bapa. Saat ini dalam setiap kondisi apapun keberadaan umat-Mu GBI Kota Daud ya Tuhan. Berbelas kasihlah Engkau bagi kami. Lewat ibadah ini ya Tuhan, kami merasakan sukacita, damai sejahtera, berkat melimpah, kesembuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami tidak izinkan segala roh-roh yang tidak berasal daripada Tuhan, yang mengganggu ibadah kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tercurahlah Roh Kudus-Mu bagi kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan bagi kita untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada sukacita, amin. Semuanya merasakan kasih Tuhan. Amin. Kita akan bersukacita, kita akan memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.
syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian ini dari awal. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Ada sukacita Bapak Ibu Saudara, semuanya bersukacita, amin. Walaupun kita tidak bertemu secara on face, tetapi pada saat ini secara online tidak mengurangi rasa sukacita Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Boleh merasakan kasih Tuhan, boleh merasakan sukacita yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Amin, haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani hidupku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, amin. Tak pernah dia tinggalkan hidupku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus, Dia menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus, Dia menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku, amin, yang setia. Dia tenang, Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus, Dia menghibur hatiku. Oh, namanya
Nama Yesus dia menghibur hatiku. Nama Yesus dia menghibur hatiku. Nama Yesus dia menghibur hatiku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apapun kondisi kita pada saat ini, mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenasbah kau Allahku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenasbah kau Allahku. Baik Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian ini dari awal. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenasbah kau Allahku. Dalam setiap kondisi apapun pada saat ini, kehidupan kita yang Tuhan izinkan, yang harus kita lewati bersama dengan Tuhan, Dia ada senantiasa menyertai kita. Haleluya, haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenasbah
Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan tetap bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Kau hadir, Engkau ada bagi kami. Kami rindukan belas kasih-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Lawat kami Tuhan, ini hidup kami Bapa. Kemurahan lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan. Mari Bapak Ibu Saudara nyanyikan pujian ini. Lebih dari hidup. Mari rasakan kasih Tuhan. Kemurahan lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji kemurahan lebih dari hidup. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Engkau bagi kami lewat kebenaran firman-Mu satu persatu, pribadi lepas pribadi Tuhan. Semua umat-Mu GBI Kota Daud, di dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami semua ya Bapa. Kami buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, dengan hormat untuk Ibu Martono, boleh di silent itu, boleh di mute. Ya, oke, terima kasih.
Ibu Gembala boleh dibuka videonya, boleh di ini karena kita dalam ibadah. Ibu Sarmawati Tampu Bolon, Ibu Siahan, on kamera ya, boleh on kamera. Ya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, dengan hormat. Kalau memang tidak bisa on kamera, ya tidak mengapa. Yang penting on heart. Hatinya hidup, hatinya terbuka. Ya. Apa kabar Ibu Gembala? Sukacita, amin. Saya percaya semua kita yang beribadah pada saat ini dalam keterbatasan, kita tetap merasakan kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul dalam situasi positif dan negatif, Tuhan ada di dalamnya. Di dalam kitab Ayub, pasal yang 42, mohon maaf sebelumnya Pak Gem, suara saya masih jelas sebagai hostnya, Pak Gembala, voice saya masih jelas, masih kedengaran? Oke. Kedengaran lah. Ayub, oke. Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya ulangin sekali lagi bagi kita semuanya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah orang yang merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini kita melihat berita demi berita, peristiwa demi peristiwa yang terjadi di bangsa kita, Indonesia. Belum selesai masalah yang satu, ada lagi peristiwa yang satu. Belum selesai peristiwa yang satu, terjadi lagi peristiwa yang satu lagi. Dimulai dari peristiwa Sriwijaya, dimulai daripada banjir, longsor, semuanya, Gunung Merapi, masalah peristiwa demi peristiwa yang terjadi di bangsa kita silih berganti. Terkadang menggoncangkan iman kita, terkadang menggugah hidup kita, terkadang harus memilih. Apakah kita memilih galau? Apakah kita memilih untuk rasa khawatir? Atau sebaliknya, justru di dalam situasi seperti ini, kita berani berkata bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Itu jugalah yang dialami seorang yang bernama Ayub. Kita sudah tahu Bapak Ibu Saudara, demikian kesalehannya yang begitu luar biasa. Orang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tetapi dia pun mengalami masalah silih berganti, seperti bangsa kita sekarang ini. Dan juga kalau kita tarik di dalam kehidupan kita sehari-hari, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, mungkin hal yang sama juga kita alami. Mungkin ada masalah terjadi, ada kesulitan hidup, mungkin faktor ekonomi. Habis faktor ekonomi, faktor kesehatan ada lagi yang mengganggu kehidupan kita, yang mengganggu tubuh kita. Ya, dengan keadaan mungkin mengganggu pikiran kita, jiwa kita. Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini, Bapak Ibu Saudara, ada satu pilihan yang harus kita pilih. Apakah kita larut dengan keadaan yang membuat kita merasa tidak pasti, yaitu dunia ini, keadaan ini, atau justru sebaliknya, seperti yang saya bacakan firman yang tadi, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, tentu ini bukan hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Tentu ini bukan hal yang mudah.
Secara teori mungkin kita sanggup berbicara dengan luas. Secara teori mungkin kita berbicara dengan gamblang. Secara teori kita mungkin berbicara dengan mudah. Tetapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan, sekalipun itu rasanya sulit kita melakukan, harus memilih bahwa kita harus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, bahwa Tuhan yang berdaulat atas bumi ini, dunia ini, kita harus mengerti itu Bapak Ibu Saudara. Iya, ini ada apa ini? Ibu Dorcas tolong di mute. Ya, tolong di silent. Ya. Jadi ada suara-suara yang dari ini. Oke. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya katakan terkadang ketika kita masuk di dalam kitab Mazmur, seperti mana Daud juga merasakan hal yang demikian, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah keterpurukan Daud dalam Mazmur pasal yang ke-38, Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan kepada kita Mazmur pasal yang ke-38, ayat yang ke-8 sampai seterusnya. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku memikirkan kehancuran dan merencanakan tipu daya sepanjang hari. Ini adalah doa di waktu sakit, Bapak Ibu Saudara. Kalau ini waktu sakit secara fisik. Memang kalau kita membaca dari ayat yang pertama, Daud merenungkan setiap dosa-dosanya yang sudah diperbuat, sehingga dia minta ampun sama Tuhan. Dan saya perlu tegaskan Bapak Ibu Saudara, bukan semua sakit penyakit diakibatkan oleh dosa. Terkadang Tuhan izinkan suatu duri dalam daging, atau katakan sakit secara fisik, bukan berarti kita terus karena berbuat dosa. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi terkadang kalau kita melihat Tuhan sedang mengajarkan kita untuk lebih lagi disiplin, terutama disiplin di dalam spiritualitas. Oleh karena itu Daud berkata, jangan tinggalkan aku ya Tuhan, di ayat yang ke-22, pasal yang ke-38 Mazmur. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan, keselamatanku. Bapak Ibu Saudara, sekalipun Daud merasakan penderitaan demi penderitaan, perhatikan Bapak Ibu Saudara, dia mengalami sakit secara fisik, tetapi dia juga mengalami sakit secara hati. Kenapa demikian? Ketika dia sakit, orang-orang yang dekat sama dia, katakanlah sahabat-sahabatnya, menjauh. Bahkan yang tadinya dekat sama Daud justru mereka-reka kejahatan. Hayo, biarin gitu. Justru doanya, biarin dia mampus, biarin dia mati. Nah, itu membuat Daud semakin tertekan. Itu membuat Daud semakin menderita. Belum lagi dia sakit secara fisik, belum lagi dia lukai oleh teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Memang Bapak Ibu Saudara, bukan di zaman sekarang ini saja terjadi hal demikian. Ternyata di zaman Daud pun terjadi, bahkan ini salah satu doanya. Tuhan, jangan tinggalkan aku. Daud tahu bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan dia. Nah, saudara, ketika kita mengalami kesulitan hidup, ketika kita mengalami mungkin penderitaan, mungkin terpetik dalam pikiran kita orang-orang yang mampu menolong kita. Tetapi justru sebaliknya, orang-orang yang dekat sama kita justru menjauh sama kita. Mungkin yang tadinya kita kondisi baik, mungkin tadinya ekonomi kita baik, mungkin yang tadinya hidup kita baik,
semua dekat sama kita. Tetapi peristiwa Daud ini, bahkan Ayub, ketika mereka mengalami suatu penderitaan, teman-temannya menjauh, sahabat-sahabatnya menjauh. Saudaraku, mungkin pun kita mirip-mirip, katakanlah mirip-mirip saya katakan, mungkin mengalami hal yang sama. Ketika kita mengalami kesulitan demi kesulitan hidup, orang-orang yang kita harapkan mungkin harus di samping kita, menolong kita, ternyata mereka menjauh. Itulah hidup, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, ada satu sahabat yang sejati, yaitu Yesus namanya, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub berkata kepada Tuhan bahwa rencana Tuhan tidak ada yang gagal, Bapak Ibu Saudara. Poin yang pertama, Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, Bapak Ibu Saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudaraku, apakah yang kita alami pada akhir-akhir ini? Apakah yang kita alami pada hari-hari yang kita lewati pada saat ini? Kekhawatirankah? Sakit penyakitkah? Kekurangan ekonomikah? Atau krisis ekonomikah? Ayub berkata kepada Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan Rasul Paulus dalam kitab Filipi berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kekuatan kita hanya satu, pengharapan kita hanya satu, yaitu Tuhan sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita percaya, kalau kita menerima, meyakinkan kalau Yesus itu menolong kita, jangan ragukan lagi, Bapak Ibu Saudara. Katakan dalam diri kita, segala perkara dapat kutanggung. Kenapa hilang? Mam, audionya. Kok hilang? Suaranya nggak ada, Bang. Kenapa hilang? Sinyalnya lain. Kalau di mana? Ya. Itu masuk. Itu masuk itu. Tapi maskermu itu si Esther lagi turun itu. Esther pakai masker kamu. Udah pakai masker, kita ambil masker mama tah. Oh no tah. Masker mama tuh. Sebentar itu, Pak. Kedengaran suaranya? Ya, baru kedengaran, Bang. Pak. Ya, soalnya ini pakai punya Mama Shena. Oh iya, ayo Bang. Jaringan saya kayaknya ini. Padahal sudah ganti sama simpati. Inilah kendalanya di sini. Haleluya. Ya. Luar biasa. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Perkara apakah itu? Penderitaankah? Kekurangankah? Sakit penyakitkah? Tuhan sanggup melakukan semua yang terbaik bagi kita. Di dalam Yeremia 29, Bapak Ibu Saudara berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Nah, poin yang kedua adalah, Bapak Ibu Saudara, rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Ayub, Bapak Ibu Saudara, dia berkata, selama ini Ayub itu hanya percaya kepada Tuhan lewat spiritualitas budaya, hanya mendengarkan dari orang-orang saja, hanya dia mengikuti rutinitas ibadah. Tetapi ketika dia mengalami penderitaan yang begitu rupa, yang begitu sulit, yang hampir-hampir merenggut nyawanya, dia sadar di situ, dia berjumpa dengan Tuhan. Oleh karenanya dia berkata, tetapi sekarang mataku tetap memandang Engkau. Amin. Pengenalan kita akan Tuhanlah yang membuat kita
bertahan di dalam menjalani hari-hari kita, Bapak Ibu Saudara. Saya berkata kepada kita, sekarang ini orang takut positif dan negatif, positif dan negatif. Aduh, apakah saya terkena, apakah saya ini? Sekalipun di dalam badai, Bapak Ibu Saudara pada saat ini, percaya, dia adalah Allah Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Walaupun secara manusia, mungkin kita merasakan, waduh, apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan bisa menyembuhkan saya? Apakah Tuhan bisa menolong saya? Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Ayub, kisahnya ini membuat kita, mengajarkan kita untuk tetap percaya dalam setiap rencana Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Walaupun pada saat ini gereja kita mengadakan ibadah online, mungkin beberapa atau 3 minggu ke depan atau dalam 1 bulan ini, saya berdoa, saya percaya, kita berharap terus sama Tuhan, bukan karena kita beribadah dari rumah, sehingga mengurangi hadirat Tuhan untuk tetap tinggal di dalam kita, atau mengurangi rasa percaya kita kepada Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi lewat kesulitan, justru kekristenan itu biasanya ketika ada penderitaan, imannya semakin bertumbuh. Oleh karena itu, iman itu bertumbuh di dalam penderitaan. Jangan salahkan penderitaan pada saat ini yang menghempit masalah kita. Jangan salahkan penderitaan mungkin menghempit hidup kita. Jangan mempersalahkan masalah. Kenapa masalah ini ada dalam kita? Justru lewat masalah, lewat penderitaan yang kita alami, membuat kita semakin bertumbuh akan pengenalan akan Tuhan. Karena iman kita hanya berpusat kepada Yesus Kristus sendiri, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, saya berdoa, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mungkin kondisinya pada saat ini, yang lagi mengalami kurang sehat, imani firman Tuhan ini, maka Tuhan akan memulihkan. Mungkin dalam ekonomi, siapapun sekarang ini merasakan kesulitan ekonomi, imani firman ini, bahwa Tuhan sanggup memulihkan setiap keadaan kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, jangan pernah putus berharap kepada Tuhan. Jangan pernah kecewa, jangan pernah khawatir di hadapan Tuhan, apalagi akhir-akhir ini. Berdoalah terus di dalam hadirat Tuhan, karena doa itu adalah kekuatan kita. Baca firman, Bapak Ibu Saudara. Renungkan firman. Memang sakit, seperti merangkak, seperti sampai merayap. Tidak mengapa, Bapak Ibu Saudara. Tidak mengapa. Tetapi imanmu itu jangan pernah merosot. Jangan pernah down. Lewati, walaupun tertati-tati, walaupun merangkak perjalanannya, walaupun mungkin sulit, berat, itu harus kita alamin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Di dalam ibadah raya ini, saya tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara pada saat ini. Saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Tolonglah umat-Mu ya Tuhan. Jika mengalami sakit penyakit pada saat ini, umat Tuhan, kiranya berbelas kasihlah Tuhan kepada kita, sehingga Tuhan menyembuhkan. Sebagaimana Ayub, Tuhan memulihkan keadaannya. Dari sakitnya Tuhan pulihkan. Amin. Hanya kalau kita selama ini sempat mengeluarkan kata-kata kepada Tuhan yang mungkin menyakiti hati Tuhan, mungkin kita ngedumel, mungkin kita kecewa sama Tuhan, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini sadar atau tidak sadar kita berkata, di mana sih Tuhan itu? Kenapa sih Tuhan ini mengizinkan kepada saya seperti ini? Tidak itu lagi pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ambil suatu hal yang positif, ambil hal yang suatu yang membuat iman kita bertumbuh. Oh, Tuhan mengajarkan saya. Bagaimana saya berkata kepada orang lain, Tuhan penyembuh. Ternyata saya harus mengalami dulu bahwa saya pernah sakit. Tuhan menyembuhkan saya. Lewat sakit-sakit saya akan bersaksi kepada orang bahwa Tuhan pernah menjamah saya. Tuhan pernah menyembuhkan saya. Sehingga orang itu yang tadinya tidak percaya kepada Kristus, dia akan percaya. Yang tadinya ekonomi merosot, tiba-tiba engkau bersaksi kepada orang lain. Kalau Tuhan menolong saya, engkau pun akan Tuhan tolong. Nah, hal-hal seperti ini Bapak Ibu Saudara, inilah kisah Ayub. Bahkan ketika engkau kecewa oleh teman-temanmu, Bapak Ibu Saudara perhatikan sedikit lagi, mungkin engkau kecewa terhadap temanmu, sahabat-sahabatmu, yang selama ini mungkin engkau andalkan, tetapi giliran kita mengalami penderitaan seperti ini, mereka hilang. Seperti teman-teman Ayub, seperti kisah Daud. Tetapi yang dilakukan Ayub adalah dia mendoakan sahabat-sahabatnya itu. Dia melepaskan pengampunan. Saudaraku, mungkin
kita pernah dikecewakan sahabat kita atau orang-orang terdekat kepada kita, doakan dia. Doakan dia, ampuni dia. Supaya apa? Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Berkat Tuhan itu tidak terhambat bagi kita. Sehingga mereka pun diberkati. Amin. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, inilah renungan singkat yang saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Yang kedua, rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambar rupa Allah, kalau Tuhan menciptakan kita supaya kita memiliki masa depan yang cerah gilang gemilang, satupun itu tidak akan pernah gagal. Kecuali kita sendiri yang membuat rencana Tuhan itu gagal dalam diri kita. Perhatikan baik-baik, saudara. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Manusianya lah yang membuat rencana Tuhan itu gagal di dalam kehidupan kita. Pastikan hidup kita, Bapak Ibu Saudara, pada saat ini, jangan pernah meragukan akan rencana yang baik itu datang kepada kita. Kalaupun rencana Tuhan yang gilang gemilang itu, masa depan yang cerah itu yang kita harapkan, yang kita doakan belum tercapai pada saat ini, tunggu waktunya. Jangan pernah pesimis, tetapi selalu optimis di dalam Tuhan. Amin. Situasi yang sulit ini, siapapun pada saat ini, situasi yang sulit ini, jangan bermain-main lagi bersama dengan Tuhan. Jangan bermain-main lagi berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan bermain-main lagi untuk melayani sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita tidak tahu hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Seperti khotbah saya minggu lalu. Hidup ini seperti uap, seperti kabut, seperti rumput. Sebentar kelihatan, sebentar hilang. Terhilang. Saya tidak tahu apakah saya nanti malam Tuhan panggil. Saya harus berkata, saya siap sedia kapan Tuhan panggil. Yang Tuhan lihat apakah hidup kita berkenan pada saat ini. Tuhan tidak melihat dompet kita yang kosong. Tuhan tidak melihat kita mungkin sakit penyakit kita, aduh berbelas kasih lah Tuhan, tidak. Tetapi dalam setiap sulit apapun, mungkin saldo kita tipis, tapi iman kita tak percaya, mungkin kita sakit pada saat ini belum sembuh, tapi iman kita tak percaya kalau Tuhan menyembuhkan, itulah yang Tuhan lihat, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu jangan bermain-main. Kita tidak ada waktu lagi untuk menyombongkan diri. Kita tidak ada waktunya lagi, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan satu dengan yang lain, jemaat Tuhan. Mari, mulai care. Seperti Ayub. Dia disakiti, tetapi dia mengampuni. Jangan ada lagi rasa dendam. Mungkin saat-saat sulit seperti ini, sensitif di antara kita, di antara jemaat Tuhan. Tidak ada lagi. Buang itu jauh-jauh, Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana Ayub, dia membuang rasa itu, rasa benci, rasa kecewa sama Tuhan. Dia membuang itu semuanya. Tetapi lewat pengenalannya akan Tuhan, pertobatannya, dia mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Saya berdoa, saya percaya, kita juga yang selama ini mungkin kecewa, atau mungkin berkata yang tidak benar di hadapan Tuhan, atau kecewa dengan sesama teman atau sahabat, lepaskan pengampunan, dan Tuhan akan memulihkan kehidupan kita saat ini. Saudaraku, inilah firman Tuhan yang hidup bagi kita. Kalaupun Bapak Ibu Saudara pada saat ini meliput pergumulan hidup yang begitu rupa, serahkanlah sama Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Habis ibadah ini kita akan berdoa lewat kebenaran firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, 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 amin. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temu di dalam Yesus. Bersantun tanpa hiburku, tak satu pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku.
tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bapa di surga, hamba sudah selesai berkata-kata ya Tuhan. Hamba terbatas adanya ya Tuhan. Hamba memohon di hadapan-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami umat-Mu untuk mengerti kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Dan kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Kami boleh mendapatkan sukacita yang baru, berkat Allah yang baru, kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang sakit Engkau sembuhkan pada saat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak Gembala untuk pengumuman. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk persembahan atau ibadah-ibadah sepekan. Saya silakan. Dari situ kamu dari sini. Ya, baik. Baik, shalom semua. Ya, baik, terima kasih ya buat hambanya Pak Pendeta Muda Salminius Litonga yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya kita semua diberkati ya lewat pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai pengumuman bagi kita bahwa 3 minggu ke depan ini ya kita akan melaksanakan ibadah online ya, karena melihat situasi yang sudah berkembang, khususnya kondisi kami ya sebagai gembala. Ya, lagi ada masalah karena COVID-19 sudah positif kami jangkit. 3 orang kami, saya, Ibu Gembala dengan Angel ya. Mudah-mudahan 3 orang lagi di antara anak-anak ya itu negatif ya. Amen. Tapi besok hasilnya. Nah, tapi secara keseluruhan ya kesehatan kami sampai saat ini sudah sangat berkembang maju. Jadi kami sudah melewati saat-saat yang sudah kritis ya, di mana kesesakan ya sudah kami lewati semua. Tinggal sekarang ini batu-batu kecil, tapi saya percaya bahwa Tuhan akan segera pulihkan ya keadaan kami. Dan juga kami tetap meminta kepada seluruh jemaat untuk menjaga kesehatan, yaitu 3M ya, mencuci tangan, memakai masker dengan menjaga jarak. Dan ada satu lagi, kalau tidak ada terlalu perlu, hindarilah kerumunan ya, kerumunan. Jadi memang ini sudah kami terapkan ya, tetapi waktu beberapa hari ini ya Ibu Gembala terus ke rumah sakit ya, jadi itulah yang membuat kami terjangkit sebenarnya. Ya, tapi semuanya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saya percaya itu. Nah, oleh sebab itu ya, walaupun kita online di dalam ibadah doa kita, ibadah raya kita, tapi tetap semangat ya, tetap semangat, karena saya lihat ya khotbah hari ini sungguh luar biasa, tidak ada bedanya dengan ya ibadah tatap muka ya. Kita sangat diberkati saudara. Ya, jadi tapi untuk sementara ya mungkin nanti ya Pak Neo dengan Pak Wagem ya yang bergantian khotbah, saya tidak bisa bersuara panjang ya karena sesak, masih ada sesak dikit ya. Jadi kalau saya ngomong ya jadi sesak napas saya ya kalau terlalu panjang. Ya, jadi itu saja saya pikir yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amen. Baik, kita akan sudahi ibadah ini. Gak apa-apa saya yang ini ya. Kita terima doa berkat. Amin. Amen.
sidang putar untuk bersyafaat, mendoakan kami sekaligus, dan juga seluruh jemaah mengikuti ya, doa Pasida Butar untuk mendoakan kami dan juga untuk mendoakan hal-hal yang lain yang perlu. Nanti saya akan menyudahi ya dengan doa berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Kalaupun saya yang pimpin doa, semuanya kita yang ikut Zoom ini, semua kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih anugerah-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, untuk di mana kami ibadah secara online Tuhan Yesus. Melalui Zoom ini Bapak kami tetap bersuka cita dan boleh kami terus berjuang terus masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Firman-Mu yang telah dikumandangkan melalui hamba-Mu Bapak Neo Silitonga Tuhan, biarlah firman-Mu ini Bapak menjadi rema di dalam setiap hati pikiran kami, dan kami tetap ada di relmu Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ini, baik di dalam keluarga, dalam rumah tangga, baik di dalam pelayanannya Bapak. Biarlah berkat-Mu tetap ada di keluarga Salmineo Silitonga ini Tuhan. Kami percaya kasih kuasa-Mu menyertai hamba-Mu ini Bapak, baik di dalam rumah tangganya. Kau akan cukupkan sandang pangan di rumah tangga hamba-Mu ini Bapa, sehingga dia Tuhan tetap bersuka cita dan berjuang untuk melayani-Mu, dimanapun yang bisa dia hamba-Mu itu layani Tuhan. Bapa yang baik, setiap kami umat-Mu jemaat Kota Daud Asera Bapa, biarlah Tuhan yang menjamah melawat kami Bapa, agar kami tak perlu takut, bimbang, ragu, dan cemas apapun yang terjadi di saat-saat sekarang ini Bapa. Inilah Bapa akhir zaman yang Kau tunjukkan Tuhan kepada kami, agar kami bisa menyimak, melihat, menoleh, membuka hati kami, bahwa hanya di dalam-Mu ada ketenangan, sukacita, umur panjang. Hanya di dalam-Mu ada keselamatan Tuhan. Biarlah Engkau jamah, lawat seluruh jemaat Kota Daud, agar tak perlu takut tentang keadaan sekarang ini. Kami percaya kalau kami ada di dalam relmu Bapa, tentu Engkau akan menjaga kami, akan mencukupkan sandang pangan di dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami, dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Kami segenap jemaat Kota Daud mau mendoakan gembala sidang kami Bapak Pendeta Insinyur Ajet Jaluhu, oh Tuhan Yesus STH. Bapa yang baik, kami percaya kasih-Mu, kuasa-Mu, penyertaan-Mu akan menyertai keluarga ini Bapa. Kami berdoa dari rumah kami masing-masing dalam nama Yesus. Setiap kutuk, kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dari kroni-kroni yang tidak baik dari luar sana, baik corona yang menghimpit mereka, kami tarik dari hidupnya, dari rumah tangganya, dari keluarganya. Dalam nama Yesus kami hancurkan kuasanya. Kesehatan, sukacita, umur panjang. Kemerdekaan Kau berikan untuk Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami, berserta putra-putrinya Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau telah sembuhkan Bapak, dan sempurnakan terus itu Bapak, sehingga COVID yang mereka alami Bapak akan sembuh kurang lebih seminggu lagi Tuhan. Dalam nama Yesus setiap orang-orang yang mengasihi berkati Tuhan. Sehingga Bapak terus Bapak dalam saat ini Tuhan yang mengatakan, selagi aku telanjang tidak ada yang mau beri pakaian, itulah firman-Mu. Selagi aku kesendirian tidak ada yang perhatikan, itulah firman-Mu. Tetapi kami boleh melihat Bapak, semua umat-Mu memperhatikan gembala sidang kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh umat-Mu jemaat Kota Daud Bapak, di dalam rumah tangga mereka masing-masing, dalam usaha mereka Bapak, berkati Tuhan sehingga bisa Yesus bersatu padu Bapak, saling menolong, saling menopang, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Amin. Dalam nama Yesus hamba percaya kasih kuasa-Mu tetap ada di seluruh jemaat Kota Daud. Amin. Dan para hamba-Mu, para pendeta, wakil gembala Tuhan, Tuhan menyertai memberkati kami seluruhnya dalam nama Yesus. Haleluya. Setiap yang kami makan dan minum pasti Kau kuduskan, sucikan Tuhan. Amen. Sehingga kami tidak masuk dalam
kategori corona, tetapi kami sembuh seluruhnya dalam nama Yesus. Amin. Inilah doa kami Bapa yang kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kehendak-Mu yang terjadi Bapa untuk seluruh doa kami, untuk seluruh pujian dan penyembahan kami Bapa. Kami serahkan ke tangan-Mu sebab Engkau Bapa kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, tentu kami serahkan ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak Yesus, haleluya. Begitu juga keluarga yang berangkat ke Sumatera, Bapak-Bapak Utagalung, di mana keluarganya, orang tuanya yang Kau telah panggil, kuatkan keluarga itu Bapak, agar keluarga Bapak Utagalung ada di sana Tuhan tidak perlu bersedih, sebab semuanya adalah milik-Mu Tuhan. Kuatkan keluarga itu yang tinggalkan keluarga orang tuanya agar mereka terus bersuka cita kalaupun mereka pada saat ini berduka. Dalam nama Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa untuk seluruh jemaat ini Tuhan, Allah yang memberkati mereka, keluar masuk mereka, Tuhan yang menjagai, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit dan maut ya Tuhan, jauhkan mereka Tuhan dari segala malapetaka Tuhan, tetapi Roh Kudus-Mu melindungi dan mengawali keluar masuk mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, apa saja yang mereka kerjakan buat berhasil dan beruntung. Bapa Tuhan, Roh Kudus-Mu menyertai kami. Tuhan, jauhkan kami dari segala kecelakaan dan mara bahaya. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Apa yang Tuhan jemaat ini beri bagi kami selama perawatan di rumah ya Tuhan, Bapa kiranya Allah yang membalaskan berlimpah-limpah atas mereka, nama-Mu dipermuliakan. Akhirnya kami akan sudahi ibadah ini. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan, kemasyuran dan kejayaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah yang kami puja dan kami sembah. Mari saudaraku kekasih, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai mengawali keluar masukmu. Mulai pada hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus tetap kembali menjemput kita sale-sale Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, yang diberkati katakan, amin. 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 Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, baik, Pak ya. Ya Pak Selamat Gem, hari Angel, Minggu. gimana Pak Angel? Sehat Angel? Pak Gem. Ya. Halo. Bu Gem. Sehat Selamat semua. hari Minggu, Bu Gem. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. Selamat hari Minggu, Selamat Pak hari Minggu. Bentar, Ibu Martono, Pak Gembala, serta keluarga, Pak Adam. Semua ya. Berkati Nantulang, Yang Noel, berkati semua. Yang Bao, Pesta Bu berkati Gembala. Bu Bu Gem. Dorcas, Ya Pak, sehat Pak. pesta, Selamat hari Minggu apalagi ya. ada jalan-jalan hari ini pesta, dibonceng lagi. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Ibu Gembala, apa kabar? Sukacita. Jangan begitu dong. Iya. Bang Neo singlet. Hati yang gembira adalah